Biasanya memang nasikil kita ubah bahasa Makassar dipakai. Apa ramula cerita Turiolo misalnya Tuanta Salama kah, ya ada kah love story dan tubusin dengan mai pada mati. Ini mau kalau kurang love story, bukan tidak pasti bahasa Inggris sih. Dan biasanya cerita itu dibawakan semalam suntuk mulai dari jam 8 malam sampai bari basah. Sekarang saya ingin bertanya, apakah hadirin mau duduk sampai pagi? Mau duduk sampai pagi? Silahkan duduk sebentar, saya selesai pulang ke rumah. Cuma malam ini saya akan mencoba membawakan satu serpihan sejarah karena terkait dengan barangkali 17 Agustus memperingati kemerdekaan. Saya akan membawakan suatu kisah seorang anak Makassar kerja gua yang berada di tanah Jawa. Dan itu saya bawakan dalam bahasa Indonesia. Campur bahasa Makassar. Karena menurut Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini akan saya bawakan siapa dan bagaimana seorang Karenggalesum di tanah Jawa. Ini saya akan bawakan dalam bahasa Indonesia supaya kita ngerti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau lambat sebalasa apa risalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada tanda-tanda kehidupan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita berada di aula Dinas Perpustakaan dan Singkang Sulawesi Selatan dalam rangka penutupan Festival Macarena Turiolo dan Putri. Bunda Guci ini jawab peserta yang disuang ya dari pandangan asing agak gandrang. Nampaknya benar sih Pak gandrang aku udah diriwa. Diriwa nampak di banyak tempat-tempat apa jana. Sudah tempat-tempat apa jana baji ada minyak. Saya kira punya semua nutol dekat-dekat ada mau. Iya mesti pada punya gandrang tu. Bila baji gandrang tapi bila baji tu bio dah pakai lain. Iya. Ayo di sini ada tempat. Agak apa dalam kalau punya program ternyata. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya yang terdiri dari 30 pasal itu. Namun perjanjian Bungaya tetaplah perjanjian peperangan ini belum usai. Benteng Sumbawa pun masih berdiri tegak dengan megahnya. Kerajaan Gua Makassar belum kalah. Imanindori Karetodin Dainaba Karenggalesum putra Sultan Hasanuddin tidak setuju dan menentang perjanjian Bungaya tersebut. Kesetiaan terhadap sanak keluarga dan rakyatnya mengharuskan dirinya untuk berbalik haluan tanpa mencederai kehormatan para petinggi kerajaan Goa termasuk Sultan Hasanuddin yang notabene adalah orang tuanya sendiri. Jadi ini sejarah juga perlu diluruskan. Kerajaan Goa pada zaman itu sebenarnya tidak kalah, tetapi Sultan Hasanuddin mengalah. Kenapa? Karena pada saat itu kerajaan Goa dikepung habis-habisan. Belanda dengan sekutunya dari laut menyerang ke darat, sementara keluarga dari belakang menusuk badik dan senjatanya dari belakang yang dipimpin oleh Arun Palaka. Ini menyebabkan dia dan mereka mau habis-habisan karega lesu, karega tumarantu, karega ruru dan tiba-tiba dan ketua Karet Cepagaya menyatakan kepada ayahandanya, Sombaku sila pulang Musa kita habis-habisan. Melihat itu yang turun kepada laga bukan hanya pejantan-pejantan berani dengan
Uta gua tercipta. Di hatinya hanya satu, mengadakan perlawanan terhadap POC Belanda di mana saja bumi terbentar dan samudra terhampar. Anjuriolo Balanda didu pun ramataya matenia paya. Dia dibantu mandiri kena kuasai. Ande Balanda didu ngakan rena riolo mantega roti siga keju. Tapi yang perlu diwaspadai di zaman sekarang adalah Balanda lipaga. Halalah halul wujud tapampan namba. Ia tahu jika nyusogok menyogok haram, ia tahu nyebut pagauka. Ia berita ni segala kerja berita sitina. Kerenggali sumber layar menentang angin menerjang badai dan waktu meninggalkan tanah gua yang dicintainya. Bersama suka kebesarannya sebagai seorang pangeran di Manindori Karitu Jindai Naba Kerenggali mengarahkan haluan armadanya menuju Pulau Jawa. Segala nasib telah diserahkan kepada Tuhan Sang Pencipta yang menentukan berpisahnya tubuh dan nyawanya. Lebat nakanami, lebat napasumpami, akan mana kere-kere mepaladaya, kere-kere dia alas sisa-alas dengan paladaya, dia akan ikut mendukung itu. Laut biru, ombak biru, langit biru, semuanya terbentang besar dan luas di hadapannya. Betapa kecilnya ia di hadapan ciptaan yang maha kuasa, namun keyakinannya takkan goyah oleh badai dan karang yang akan merintangi haluan perahunya menuju Pulau Jawa. Jadi Kerenggali bersama dengan di sana waktu menerjemahkan cita-citanya dengan pertemuan dengan Pangeran Trunojoyo untuk berdampingan melawan kekuatan POC Belanda dengan sekutu-sekutunya. Kalau Sultan Hasanuddin berangkat dari sini membawa rombongan prajuritnya, yaitu pasukan Daeng, pasukan Bugisa dan pasukan Patampulo, yang saat ini pasukan tersebut masih terpelihara baik di Keraton Ngayogyakarta. Di sana waktu mempertemukan cita-citanya dengan Pangeran Trunojoyo untuk berdampingan melawan kekuatan POC Belanda dengan sekutu-sekutunya. Pertempuran melawan kekuatan POC Belanda terus berkecamuk di darat karena Enggalesum bersama laskarnya bahu-membahu dengan pasukan Pangeran Trunojoyo. Jadi antara orang Madura dan orang Makassar itu tidak bisa dipisahkan karena Trunojoyo dengan pasukan Madura, karena Enggalesum saya katakan tadi dengan pasukan Daeng, pasukan Bugisa dan pasukan Patampulo. Dan laskar Kerenggali merebutkan Keraton Pleret ibu kota Mataram. Kemudian di Manindori itu di Kerenggali memindahkan keraton itu ke Kediri. Tanggal 26 November 1677 pertahanan Kerenggali jebol di kota Kediri. Ia kemudian menyingkir ke Kapan, tempat ia dan laskarnya bertahan berbulan-bulan. Belanda dan sekutu-sekutunya memblokir dengan benteng pertahanan di Kapan hingga pada tanggal 21 Oktober Kapan direbut pasukan Belanda. Kerenggali dapat meloloskan diri hingga ke perbatasan desa. Disinilah Manindori Karitu Jindai Naba Kerenggali gugur sebagai seorang pejantan dari timur yang tidak mau menyerah sampai titik darah penghabisan. Kalau memang punya burak-burak, ne tahu ah? Burak-burak, ne minta burak ne. Antu Makassar kampungnya disebut sekali, lopo pengerangin tak punya disebut pinduang bunga-bunga nih. Contoh boleh di kana bala di pamantangi punya bala-bala di pamepoi. Jangan diboleh punya maudu, dia punya jangan-jangan nanti tiba. Lebih punya di kana oto, di dogor punya oto dan dengan anak. Anne burak nih, tiai burak-burak nih. Kerenggali gugur sebagai seorang pejantan dari timur yang tidak mau menyerah sampai titik darah penghabisan, dan ia Kerenggali sudah membuktikannya. Titisan darahnya inilah yang mengalir kepada putranya Imanggalin Sulaiman dan Naba. Putra Kerenggali bernama Imanggalin Sulaiman dan Naba. Kata Sulaiman inilah yang menjadi nama Kabupaten Sleman sekarang di Jawa Timur. Jadi perbedaan di Makassar
menjadi Kabupaten Sleman sekarang. Di Melati di Jawa Tengah, di Jogja itu disitulah perkumpulan para pejantan-pejantan dari kerajaan Kabupaten Goa. Dari perkawinannya dengan salah seorang putri Tronjo yang bernama Suratna, Karenaba menikah dengan salah seorang putri Mataram, kawin-mawin secara turun-temurun, di akhirnya melahirkan Dr. Wahidi Sudirohusodo, Insinyur Wardoyo dan Majari Budiarjo Karenaba, Dr. Insinyur Haji Siswono Yudo Husodo, sampai ke Setawan Jodi. Jadi Panjariana tuh buaya tuh ada sana Jaina di sebenarnya kalau kita mau telusuri secara benar, kemerdekaan Indonesia itu diwarnai dengan disemangati oleh dari pengaruh kerajaan Goa. Juga pun jadi sani kan dari sini ada rezeki setengah tahun tidak juga. Dari sana berarti wow ada kan kuat juga pun. Terima kasih Jeru. Jiwanya ia wariskan oleh Dr. Wahidi Sudirohusodo sebagai lanjut cita-cita bangsa Indonesia di Manindori Karitoja Denaba Karenggali bergerak Sekosali Wali. Dulu waktu dibangun rumah sakit Dr. Wahidi Sudirohusodo diberi nama Dr. Wahidi Sudirohusodo, banyak protes. Kenapa mesti nama Jawa? Setelah ditelusuri ternyata jari-jarina Sultan Hasanuddin, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia, termasuk yang ada di Cape Town, termasuk yang jahit tapi lebih jarina Sultan Hasanuddin. Sekosali putra pahlawan nasional Imam Lombasi dan Matawa Muhammad Fakir Karebo Tumangami Sultan Hasanuddin Tumena Kedua Pangkana Raja Goya ke-16. Ia pun seorang pahlawan yang kesepian, ia gugur dan keinginannya titisan darah menyebar menjadi bunga-bunga bangsa. Ini dan di masa yang akan datang ia adalah bait pertama puisi sejarah Indonesia yang selalu akan kita ingat. Udahlah sini juga ada sakit nasi karena mengatur